Seperti yang saya janjikan sama Anda, ya ada seorang wanita yang sangat muda tetapi sangat berprestasi ya di mata saya pribadi, maka saya pun ingin mengajak beliau ini untuk bisa sharing sama kita. Ya, beliau bergerak di bidang industri keuangan dan sekarang berhasil jalan-jalan ke luar negeri, bahkan memiliki tim ya dan sedang membangun sekarang karirnya semakin lama semakin baik di zaman ini. Saya akan invite dulu ya untuk Ibu Vina Lufik ya untuk bersama-sama dengan kita di hari ini. Yes. Oke. Sudah ada orang yang masuk ya, Bu Sylvia Jovian ya, sudah join ya. Terima kasih. Oke. Halo, Hai, Vina. Suara saya jelas nggak ya di sana ya? jelas-jelas kedengaran. Jelas ya. Posisinya udah enak ya. Udah oke ya. Oke, ada Drew Property. Wah, dari Property nih ya, Bandung ya. Thank you sudah bergabung. Ya, oke. Yes, siapa lagi nih? Ada Pak Aloy juga nih. Ada Pak Aloy sudah bergabung dari Jakarta, Bu Anita ya. Oke, ya, Guhaya One Pet ya. Thank you udah gabung ya. Ya, mungkin nggak semuanya saya kenal dengan Anda, tapi terima kasih ya sudah bergabung di sini. Oke, Vina, mungkin buat mempersingkat waktu aja, mungkin boleh nggak sedikit memperkenalkan diri, siapa sih Vina, begitu ya, kemudian latar belakangnya apa, apa yang sedang dikerjakan sekarang, gitu Vina. Mungkin supaya pemanasan dulu gitu ya. Ya, Halo Pak Loy, salam sukses ya. pemanasan dulu ya, sambil sambil nunggu rame gitu ya, coach ya. Iya, 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 betul, betul, betul. Ya, pertama kali thank you banget ya, coach ya, udah diajak untuk Sama-sama, kongko-kongko. Iya, diajak ke sama-sama. kongko malam Sabtu ya, berarti ya. Ya, salam satu, Iya. betul. Buat yang belum kenal saya, perkenalkan saya Vina, asalnya dari Medan, jadi Horas Medan. Iya. Orang, Jadi saya sekarang kesibukannya itu sebagai seorang insurance consultant dan juga sebagai leader. Jadi saya membangun bisnis di insurance bersama dengan tim rekan-rekan tim saya gitu. ya, ya, ya. Sudah berapa lama ya Vina yang membangun bisnis di asuransi ini, kalau boleh tahu, Vina? Saya gabungnya itu awalnya di April 2016. Jadi kalau Oke. dihitung-hitung sampai sekarang udah 4 tahun lebih Hmm. ya. 4 tahun lebih ya, Nanti wow. Tapi, April udah masuk tahun kelima. wow, wow. April depan ini berarti ya, masuk tahun kelima ya. Oh, berarti singkat sekali ya. Apa yang bisa dilakukan sebuah bisnis dalam waktu 4 tahun begitu loh. Tapi kok bisa mencetak kesuksesan begitu, berarti hebat bisnisnya ya, Ya, gitu ya. sebenarnya karena memang bisnisnya itu udah ada sistem kan. Ya, dimana Ah, kalau kita ya bisnis apa aja kan kita perlunya paling penting sistem ya. Seperti ya, kenapa orang rela gitu, rela untuk beli mahal-mahal sebuah franchise. Kita lihat banyak ya sekarang ya, ya, kopi dan ya, ya. sebagainya. Semua di Betul. franchise. Tidak orang mau tuh beli franchise-nya mahal-mahal, apa 100 Ya, juta, 80 juta ya ratusan karena juta ya. sistemnya itu udah oke gitu. Mhm, mhm, mhm. Nah, Vina, sebelum sekarang ada di industri insurance, di bisnis asuransi, latar belakangmu sebelum ini apa pernah kerja ya? Pernahkah bekerja atau mungkin usaha sendiri atau seperti apa sebelum ini? Ya, kalau saya itu dulunya itu begitu tamat sekolah, itu saya kerja jadi guru. Jadi saya Ah, dulunya ngajar les, kemudian di tempat bimbel, kemudian jadi guru mhm, di sekolah juga. Nah, selain jadi ah, guru juga oke, sebenarnya ada bisnis sampingan lah ya. Bisnis sampingannya itu ya misalnya bisnis musiman sih sebenarnya. Misalnya nih ya, ada Valentine jualan coklat. oh, I Kemudian see. Natal jualan kue kering, Imlek jualan kue Ya, kering, snack gitulah ya, bisnis-bisnis musiman. Ha. oh, musiman ya. Oh, jadi udah terbiasa dong dari dulu memang cari duit ya sebenarnya ya. Dari muda sekali udah terbiasa cari uang begitu ya. Iya, Oke. dari sekolah pun bahkan dari sekolah Oh, karena dari kan sekolah. karena ekonomi keluarga itu kan kurang baik gitu kan. Jadi di Hmm, sekolah itu hmm, nggak ada dapat uang jajan. Jadi gimana nih pikirnya cara gimana dapat uang jajan? Ya udah jualan, jualan ya. pen, jualan nasi untuk sarapan teman-teman gitu. Pokoknya apa aja dapat 1.000 juga nggak apa-apa gitu. Dapat 1.000 ya sikat ya, nggak apa-apa ya. Iya, lumayan dapat uang jajan kan. Oke, oke, oke. Dan sekarang menarik nih teman-teman. Tadi saya sempat apa ya ke ada Vina mention begitu ya kalau
dulu keadaan keluarga bisa disebut kurang baik. Boleh nggak cerita sedikit, Vina, kurang baiknya kayak apa sih? Kita penasaran juga begitu ya. Sebelum nanti kita masuk ke topik ya pastinya ya. Kurang baiknya seperti apa? Apakah itu memaksa Vina untuk keluar daripada zona nyaman? Apakah seperti apa yang terjadi di dalam keluarga Vina? Ya, kalau kata orang ya, di atas langit masih ada Hotman Paris ya. Di bawah kita rasa kita susah, sebenarnya masih ada orang yang lebih susah dari kita sih, ya kan? Ya, Nah, ya, jadi hari ini saya sharing bukan berarti saya tidak mencintai hidup saya ya, tapi saya hanya ya, ya, sharing jadi teman-teman ada gambaran nih di level mana gitu ya. Jadi kalau ya, ya, ya. papa saya itu udah meninggal saat saya kelas 4 SD. Jadi saya tiga Hmm, bersaudara, adik saya saat itu masih usia 5 tahun. Jadi benar-benar hmm, mama saya survive kerja gitu untuk sekolahin kami, hidupin kami gitu bertiga. ya, Jadi memang ya, karena kesibukan mama ya, mama pasti kerja keras ya, hidupin 3 orang kan hmm, nggak mudah gitu. ya, Dan sampai bisa betul. sekolah gitu, sekolahnya juga bukan di Hmm, sekolah yang biasa gitu, tapi sekolah yang cukup ternama di Medan. Nah jadi ya, 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 ya. itu yang membuat ya kita hidupnya nggak ada uang jajan. Kalau di sekolah lihat temen makan ya udah kita telan ludah aja gitu. Ya, Paling ya, ya. kita cari uang sendiri gitu. Nah itu yang membuat kita akhirnya ya udah cari uang sendiri. Bahkan saya pernah ikut satu apa namanya paduan suara itu kelas 6 SD. Jadi saya ke Hmm, paduan hmm. suara harus beli roknya itu harganya 60.000 dan saya nggak berani minta sama mama saya karena Iya, pertama pasti kena oke. marah. Kenapa harus ikut acara seperti itu ya kan, butuh uang, habis uang gitu. Nah jadi akhirnya saya cari uang dengan cara jualan itu. Jadi jualan apa aja untuk ngumpulin 60.000 untuk dapat ikut paduan suara di sekolah gitu ya. Begitulah kondisi ekonomi dulunya. Jadi sampai jadi dari sekolah juga memang udah mulai kerja ngajar les. Setiap Hmm, hari pulang dari sekolah, kebetulan kalau di sekolah saya ngambil IPA kan, jadi banyak iya. eskul-eskul tambahan sampai sore, kadang jam 4 jam 6 pulangnya, lanjut malamnya ngajar les lagi sampai jam 10 Hmm. malam. Ya Wow, luar begitulah biasa ya. kondisi Berarti tiap benar-benar harinya. benar-benar kerja ekstra berarti ya, nggak cuma sekedar sekolah, kuliah, tapi mungkin juga siang mesti kerja, malam juga mungkin overtime juga kerja begitu Ya, ya, Vina ya. masih ya. Kuliah juga dulu kuliahnya ngambil pagi. Kenapa? Hmm. Karena sorenya ngajar, malam juga ngajar. Jadi ngambil kuliah pagi. Kalau di Medan itu ngetrennya kuliah malam. Jadi pagi itu Oh, bisa kerja kantoran. Sedangkan saya ah, itu tipenya orang nggak bisa kerja kantoran, kayaknya nggak betah gitu. Nggak pernah sih kerja kantoran, nggak pernah. Tapi nggak pernah ya, nggak membayangkan pernah. membayangkan harus duduk di kantor dari pagi sampai sore setiap Ya, hari itu jadi saya nggak mau mengambil pekerjaan itu, makanya saya pilihnya ya. akhirnya ngajar les aja yang dimana kerjanya hanya 1 hari itu sore 2 jam, habis itu ganti lagi ke tempat lain gitu, itu yang saya lakukan. Iya, 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 iya. Wow. Jadi memang dari dulu memang udah terbentuk dong ya mental pengusaha itu ya. Karena nggak suka duduk di kantor, nggak suka mungkin terkekang begitu ya. Dan akhirnya Ya. sekarang memilih untuk ada di satu bisnis yaitu bisnis insurance begitu ya, Vina ya. Itu bisa masuk ke dalam bisnis insurance ceritanya gimana, Vina? Kok banyak orang yang berpendapat bahwa asuransi itu bisnis pengangguran begitu ya. Bisnis asuransi itu bisnis ibu-ibu orang bilang begitu, yang nggak ada kerjaan begitu, dan orang lain sibuk tapi ya lu nggak ada kerjaan ya lu kerja asuransi atau lu kerja MMM biasanya begitu kan. Nah, kok bisa Kata nyemplung ke orang asuransi itu? last Ya, choice ya, last choice ya coach ya. Kata orang tuh last nah, choice tuh, udah nggak ada kerjaan ya udah nggak apa-apa lah daripada nggak ada kerja ya kan gitu ya kata orang ya. Jadi kalau saya itu sebenarnya ya, tapi aku setuju sih coach. Maksudnya kadang aku ketemu orang yang masih menganggap sebelah mata pekerjaan sebagai insurance, padahal mereka nggak tahu nah, uangnya di balik itu berapa ya, nah, seberapa itu dia. luar biasanya ya kan. Nah jadi saya sendiri pun sebenarnya dari dulu keluarga saya kan udah punya ini agen asuransi kepercayaan juga tuh. Jadi sebenarnya Iya. saya panggil kalau di Medan itu II gitu ya, saya panggil tante gitu. Hmm, Nah jadi si hmm. tante ini dia udah sering nawarin jadi agent. Itu saat saya Oh, masih kerja. Tapi saya mikir nggak mau lah, gue susah nanti repot mau ngurusin orang, ngurus sendiri. Karena saya orangnya cuek gitu. Saya tipe orang yang sangat cuek dulunya. Jadi saya nggak mau males ngurusin orang lain. Kalau bisa orang itu nggak bicara sama saya nggak usah bicara sama dia. Nggak penting ya udah oh, saya nggak akan bicara gitu. Saya dulu nggak orangnya sabar ya. seperti itu, parah banget. Nah jadi saya mikir enggak deh, enggak gitu. Tapi ya ini kenapa bisa sampai di bisnis ini? Saya rasa ini memang udah rencana Tuhan.
Karena Ya. sejujurnya awalnya nggak kepikiran mau jalan ini, nggak ada ya orang yang kepikiran mau jadi agent ya. Nah, jadi Ya. saya itu berawal dari mau cari asuransi buat diri sendiri. Jadi saya Oke. udah punya asuransi kesehatan, tapi Mm-mm. dulunya di company lain dengan agent tersebut. Ya. Saat itu program mereka itu belum sesuai tagihan. Nah, Ah, terus saya berpikir bahwa saya udah punya income lebih baik. Kemudian saya pengen upgrade nih polis saya. Saya cari nih agent. Agentnya bilang, oh Vin, nah, agentnya baik banget dan profesional ya. banget. Dia bilang, Vin, kalau kamu upgrade di sini sama aja, karena masih belum sesuai tagihan. Coba kamu cari di company lain. Dia bilang gitu ke saya. Hmm. Nah, jadi Ah, saat itu saya akhirnya mencari lebih kurang ada 9 perusahaan asuransi. Saya wow, cari, 9 ya ya, untuk mau, 9 ya. iya, iya. Dan sebenarnya udah kepikiran nih mau siapa gitu, udah decide mau pilih siapa. Tapi pas Eh, nih ada teman baik saya, itu dia baru gabung jadi agent di Sequis. Kayaknya dia gabung belum 1 tahun atau 1 tahun saya Nah, lupa. Nah jadi saya nggak pernah tuh denger, sorry sebut nama ya, saya digabungnya di Sequis. Nah jadi harusnya udah it's pada okay, tahu it's sih. okay. It's Ya, okay, nggak nah apa-apa. jadi akhirnya saat saya ketemu dengan teman saya bilang, "Eh, kamu mau gini, saya tanya dia, sekuis saya nggak pernah dengar dan saya nggak pernah cari tahu tentang sekuis gitu. Jadi dia bilang, kamu mau nggak kalau kamu coba buat sendiri proposal buat diri kamu sendiri. Jadi Oh, dia disuruh malah untuk suruh beli saya, sendiri begitu ya, mungkin ya. iya dia suruh saya untuk ke kantornya dan dia ajarin saya gimana cara buat proposal. Padahal saya itu bukan agent, saya itu hanya mau jadi nasabah. Iya, Akhirnya iya, setelah iya. saya ya kalau dia kasih dia izinkan ya udah saya datang, saya akhirnya belajar dan akhirnya saya mendapatkan proposal asuransi kesehatan yang paling cocok dengan saya gitu. Iya, Nah, iya. setelah itu saya juga nggak kepikiran mau jalankan bisnisnya, tapi saya pikir gini, saya pikir pacar saya belum punya asuransi. Terus cici saya Hmm, kan juga asuransinya masih jadul tuh, sama kayak saya punya. iya, Berarti udah 3 iya. orang nih. Nah, kalau 3 orang, komisinya udah berapa tuh? Kita kan ngerti ya. Hmm, Nah, jadi bisa dihitung komisinya ya. udah berapa? Bisa hitung. Ya, semua orang tahu lah ya, komisi agent asuransi kalau ambil asuransi kesehatan tahun pertama 30%. Semua orang tahu itu udah rahasia umum gitu. Iya, Nah, jadi iya, saya udah benar. hitung berapa gitu. Nah, kalau saya minta diskon sama teman baik saya itu, apa dong, malu dong gitu. Soalnya saya guru, saya digaji juga atas jasa yang saya berikan. Masa saya Iya, minta diskon dari orang yang juga jualan jasa kan, nggak iya, lucu iya. gitu. Akhirnya saya mikir gimana kalau jadi agent aja. Agent kan cuma ujian AAJI 225.000 tuh. Habis itu Iya, komisinya balik sendiri itu udah lebih untung. iya. Nah, Hmm, hmm. udah deh akhirnya closing semuanya 3 polis itu. Lalu 28 hari kemudian cici saya mengalami kecelakaan motor. Wah, Nah, wah, dan wah. dia harus operasi dan menghabiskan uang sebesar 25 juta. Dan balik 25 lagi juta. tadi, kondisi ekonomi keluarga saya kan kurang baik ya. Jujur, Iya, di rekening kami sekeluarga, rekening saya, mama saya tidak ada uang 25 juta. iya. Saat itu ya, Vina ya, Untungnya, saat itu ya. ya benar. Dan Hmm, untunglah saya sudah mengajak cici saya untuk upgrade polisnya 28 hari yang lalu di iya, Sekwis. Dan itu asuransinya semua bayar cover full biaya rumah sakitnya. Itulah yang membuat saya seperti tergerak hati bahwa saya hari hmm, itu saya udah membantu keluarga saya sendiri. Dan hmm, hmm, kenapa hmm, saya hmm. enggak yang awalnya saya pemikirannya itu nggak usah gitu jalani asuransi. Iya, Jadi iya, agent ya udah sekedar untuk beli sendiri aja. Tapi akhirnya iya, saya iya, berpikir hal yang baik ini kenapa tidak saya sharingkan ke orang lain. Hari ini Tuhan udah bantu saya lewat saya bisa membantu cici saya, membantu iya, keluarga saya. Kenapa saya betul. enggak bantu orang-orang terdekat saya, teman baik saya. Mulai saat itulah akhirnya saya serius jalani bisnis ini sampai hari ini, Coach. Yes, menarik ya, Vina ya, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Ini sudah ada lebih daripada 30 orang sama-sama kita ya. Dan menarik kenapa? Karena saya melihat bahwa ternyata bisnis asuransi ini adalah bisnis yang sangat sosial ya. Benar nggak, Vina? Benar. Sosial artinya apa? Ya bisa membantu orang lain begitu. Tadi Vina sempat mention. Nah, membantunya seperti apa sih, Vina, yang membuat Vina kok ingin tertarik ada di bisnis ini sampai detik ini begitu? Ya, Ya, seperti yang tadi saya cerita ya, Coach ya.
Hari ini keluarga saya, cici saya yang kita nggak di rekening itu nggak punya 25 juta, kita bisa kasih pengobatan terbaik, dokter terbaik, bahkan tidak ada bekas jahitan sama sekali di kening cici saya itu, karena dokternya terbaik gitu. Jadi bayangkan kalau hari itu kita nggak punya asuransi yang memadai, ya memang asuransi yang lama ada, tapi itu dari awal udah dibilang sama agennya, kamu klaimnya ke sana aja, ke Sekwis aja, karena udah sesuai tempat yang lama itu cuma di cover 9 juta. Artinya kalau cuma tadi cuma di cover 9 juta, harus pemikiran saya nggak mau orang-orang yang ada di sekeliling saya itu juga mengalami hal yang sama. Apalagi saya sebagai guru kan dulunya. Saya lihat banyak sekali teman-teman saya, guru, kita tahu sesama guru itu gajinya berapa. Lebih kurang tahu. Kalau kita sampai sakit, jatuh kayak gitu aja 25 juta, itu udah berapa bulan dari gaji seorang guru. Maybe ya harus setengah tahun dia kerja jadi guru. Atau mungkin harus 1 tahun dia kerja jadi guru baru punya uang 25 juta itu. Gitu. Jadi itu yang membuat saya berpikir, memang orang-orang terdekat saya harus saya bantu, karena mereka semua, malah yang orang yang butuh asuransi adalah sebenarnya orang yang kekurangan. Tapi sebenarnya kondisinya terbalik ya, kalau kita di lapangan kita melihat bahwasanya orang-orang kaya ini yang malah insurance minded. Orang-orang kaya malah beli aset makin banyak, UP-nya 5M, 10M. Malah yang kita yang bisa dibilang ya kere-kere ini, nanti dulu lah, ya kan, nanti dulu lah gitu. Maksudnya saya melihat flashback kembali gitu, kita yang kerjanya gajinya cuma 3 juta, 2,5 juta atau 4 juta, kita selalu merasa kita kurang dan kita nggak bisa masuk asuransi. Padahal sebenarnya kita itulah yang lebih butuh asuransi daripada orang-orang kaya itu. Dan saya merasa ya, saya dengan seorang milenial, saya bisa bantu teman-teman saya, terutama yang milenial ini untuk punya asuransi. Dari situlah saya bantu. Ya, menarik ya. Tadi Vina mention teman-teman semua begitu pentingnya asuransi begitu ya, bahwa orang kaya aja melek banget gitu sama asuransi, apalagi kita yang mungkin belum menuju ke situ ya. Tentunya kalau sakit tapi ada kejadian sesuatu itu bisa tercover begitu ya. Itu pentingnya ya, memang bagus sekali. Bahkan saya lihat data itu asuransi menjadi satu bisnis yang sekarang growing sekali di tengah pandemik ini begini ya Vina ya. Itu yang ternyata fakta yang ada. Nah, kita mau langsung nih Vina kepada hasil ya yang kamu sudah raih so far. Kamu bilang bahwa selama 4 tahun ini, hampir 5 tahun ini kami stay di bisnis asuransi begitu ya. Apa sih yang kamu sudah dapatkan dari bisnis ini sebenarnya sehingga kok mau-maunya stay? Biasanya orang kalau nggak ada hasil ngapain stay lama-lama ya, biasanya 3 bulan, 6 bulan, setahun kalau memang dicabut begitu ya. Nah, apa yang membuat Vina tetap stay di sini dan juga prestasi apa yang sudah Vina raih gitu so far? Ya, kalau saya lihat ya, saya menilai sendiri kenapa ya kok saya mau gitu bertahan sampai begitu lama di sini. Karena pertama awalnya itu semua bisnis teman-teman harus sadari bahwasanya bisnis apa aja. Ini saya juga kemarin baru sharing bareng sama nasabah saya. Nasabah saya itu seorang pengusaha juga dan sekarang bisnisnya lagi lesu. Nah, jadi dia juga cerita, kita ya sama-sama gitu kan, sama-sama membangun sebuah bisnis. Saya tanya kepada si Cici ini, Ci, kalau waktu dulu awal-awal bangun ini, jualan ini, gampang nggak sih? Katanya susah. Jadi sama, saat saya awal-awal membangun ini juga nggak gampang. Saya awal-awal bangun, saya dapat income-nya ya hanya ratusan ribu. Mulai dari ratusan ribu itu terus jalanin hingga dapat jutaan. Dari jutaan itu jalanin lagi hingga dapat puluhan juta. Bahkan bisa 1 bulan sekarang dapat ratusan juga pernah gitu. Nah, jadinya benar-benar karena kita jalanin terus kan. Kita jalanin, maka bisnis ini dia sistemnya itu seperti bola salju, dia growing. Makin kita jalanin, makin lama, makin konsisten, dia itu terus gulung. Nah, bedanya di sini coach adalah kalau kita hari ini bisnis konvensi di mana kita ngestok barang, di awal waktu kita rupanya sepi dagangan, kita tetap duduk nungguin dagang itu sampai habis. Iya, benar. Nah, kalau di insurance, kenapa? Karena modal kita di situ kan tadi yang jualan dagangan itu. Sedangkan kalau kita modalnya tadi yang seperti saya mention, kita cuma ujian AAJ 225.000. Itu yang membuat orang kadang sepele dengan bisnis ini. Udah kalau enggak dapat nasabah ya nggak apa-apa, toh nggak rugi apa-apa. Nah,
Padahal kalau itu yang ditekunin, itu yang hasilnya jauh lebih besar daripada bisnis konvensional. Nah, itu bedanya. Kalau bisnis yang konvensional, dia punya hati untuk nunggu terus. Sedangkan kita yang mungkin yang betul. bisnisnya hanya, ya yang modalnya kecil itu nggak mau nunggu. Jadi saya itu lebih mengadopsi Iya, iya, bisnis iya. konvensional, kita bawa nih kepada bisnis kita. Dan hasilnya memang luar biasa. Nah, Iya, selain iya, dari iya. segi ya kita nggak munafik ya, kerja apapun pasti kita butuh uang, yang namanya uang. Benar, benar, Ya, kata benar, benar. orang, ya lu tawarin orang asuransi kan demi kamu dapat komisi. Kalau saya bilang terbalik. Iya. Sebenarnya saya hari ini tawarkan kamu asuransi yang paling dapat manfaat itu adalah sebagai nasabah. Kita dapat komisinya baru berapa kali, ya kan? Coach ya. Iya, Nah, iya, iya. si nasabah itu dapat benefitnya jauh lebih besar. Hari ini dia Benar. misalnya nih, dia masuknya komisinya paling berapa persen lah, bilang lah 30%, cuma 3 juta. Sedangkan dianya kalau ada apa-apa dapat cair uang pertanggungan itu bisa sampai miliaran. Iya, Nah, jadi sebenarnya iya. lebih benefit adalah ke nasabahnya. Nah, jadi dengan satu hati kita bawa hati itu adalah hari ini saya itu mau bantu orang. Hmm. Segala prestasi, segala uang dan sebagainya itu jalan sendirinya sih coach. Datang Iya, sendirinya. iya, Nah, kenapa hari ini iya. saya bela-belain harus kejar prestasi? Ya karena saya ingin membanggakan nasabah-nasabah saya. Orang-orang yang percaya saya dari awal saya bangun ini, saya nggak Iya. dari nol ya bisa dibilang ya, dari nol Hmm. hingga hari Hmm. ini bisa punya mobil sendiri, dari servis juga, dari bisnis ini. Hari Iya. ini, tahun ini puji Tuhan bisa beli rumah cash juga dari Wow, bisnis wow, ini. wow, wow. Tahun Dan ini juga ya, Vina ya. Tahun ini ya ya. tahun ini ya, dan juga ya ada punya aset, bisa Ya. jalan-jalan ke luar negeri, itu semua juga dari bisnis ini kok. Bisnis yang orang anggap sebelah mata. Iya, iya, menarik loh teman-teman semua. Teman-teman ini semakin banyak peserta kita dan juga semakin hot ya. Artinya tadi Vina sudah mention bahwa di sini kita menolong orang, tapi juga tentu ada hasil, ada uang, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bahkan di tahun ini ketika orang lain banyak yang jual rumah, malah Vina beli rumah begitu. Itu dahsyat sih menurut saya. Ya, orang lain pada lepas-lepas rumah, ini beli rumah begitu ya, dan bisa beli mobil juga. Nah, ini kita mulai masuk nih, teman-teman Bapak Ibu. Ya, mungkin saya juga nyapa teman-teman yang baru masuk. Terima kasih sudah join dan teman-teman yang tetap stay di kita. Kalau memang rasa memang ini bermanfaat, silahkan buat screenshot dan nanti bisa capture dan masukkan di dalam story Anda ya. Mention kita, saya dan Bu Vina begitu ya. Silahkan di story supaya teman-teman juga tahu dan juga menjadi berkat buat mereka begitu ya. Nah, Vina, kita mulai masuk ke topik juga nih hari ini, di mana kita ingin belajar bagaimana seorang anak muda seperti Vina kok bisa berprestasi begitu ya, kok bisa sukses gitu ya, tetap produktif. Bahkan saya lihat di IG-nya Vina itu kok banyak sekali YouTube begitu ya, merekam diri sendiri di IG begitu ya. Nah, kok bisa sih tetap seperti itu dan caranya gimana ya Vina, kok bisa tetap produktif di zaman sekarang loh, yang serba Iya, terbatas, kerja aja dari rumah begitu ya. iya benar, benar. Jadi sebenarnya Mm-mm. ya bersyukur juga karena jauh sebelum pandemi itu datang, saya juga udah banyak banyak kegiatan itu di sosial media. Jadi dengan sosial media itu ternyata kita bisa melakukan banyak hal, bisa jadi berkat buat banyak orang. Karena kadang itu ya orang saya berpikir gini, apa sih yang bisa nilai apa value apa lagi yang saya bisa kasih ke orang gitu. Iya, Karena iya, saya selalu ada mentor saya ngajarin gitu ya. Makin banyak kita bisa memberi itu makin baik. Nah, jadi kita jangan terus mau menerima aja, tapi kita harus banyak memberi gitu. Jadi saya berpikir iya, apa? Saya berpikir terus setiap hari, apa ya hari ini saya bisa kasih apa iya. lagi ya buat orang ya gitu. Nah, jadi dengan ini saya gitu, dengan expertise-nya saya gitu, keahliannya saya. Jadi mungkin ya kalau misalnya orang lain bisa humor, saya orang yang tipe nggak bisa humor, jadi saya nggak bisa memberikan kebahagiaan lewat humor gitu kira-kira. Jadi saya cari apa yang bisa saya kalau misalnya contoh seperti Iya, dokter bisa memberikan iya, iya, informasi seputar kesehatan. Saya sebagai iya, orang yang bergelut di financial consulting itu artinya saya bisa memberikan banyak informasi seputar iya, financial, terutamanya di asuransi. Nah, karena iya, banyak ya sekarang ini, maybe kita bisa dapat akses semua informasi itu iya, dari betul, manapun, betul, dari googling betul. dan sebagainya. Tapi teman-teman ingat, yang paling tahu tentang sesuatu itu adalah orang yang memang expert di bidang itu. Jadi kalau Iya, hari ini contoh ya, Coach ya, kamu tanya saya tentang
mobil. Saya tahu tentang mobil, tapi apakah saya Iya, expert tentang itu? Tidak. Maka tidak. harusnya coach itu jangan tanya ke saya, tapi coach itu tanya kepada yang orang yang sales mobil yang memang udah pengalaman gitu kira-kira. Iya, iya, Nah, iya, iya, jadi banyak orang itu tahu banyak hal iya, gitu kan, semua dia tahu, iya, dia sharing, tapi dia tidak expert di iya, bidang itu. iya, Nah, iya, saya iya, nggak iya, mau jadi orang seperti itu, tapi saya mau benar-benar saya sharing hal yang saya memang expert di itu, dan saya pengen edukasi lebih banyak orang lagi tentang insurance. Apalagi kita dengar ya sekarang banyak sekali isu-isu asuransi, orang marah-marah, sampai gebrak meja, ya ada kasusnya kan, baru lagi heboh itu. Nah, sampai kok bisa sampai gitu, saya bahkan di YouTube itu ada sharing tentang kasus nasabah yang juga iya, ketipu sama agentnya, tapi bukan agent sih, dia ngambil di bank assurance, tidak dijelasin dengan iya, benar. iya, Nah, dan iya, iya, komennya itu coach luar biasa. Ternyata banyak sekali orang yang mengalami hal yang sama gitu. Dan jadi iya, dari iya, situ saya akhirnya bisa bantu nih orang-orang itu supaya swift pemikiran mereka. Sebenarnya insurance itu nggak buruk, cuma harus tepat. Kamu iya, membeli iya, sesuatu yang tepat sesuai dengan apa yang kamu butuhkan gitu. Jadi saya edukasi orang seperti itu. Nah, jadi saya susun jadwal saya juga. Jadi tetap setiap hari tetap ada maintain ke nasabah lama. Setiap harinya saya juga ada tetap maintain kepada nasabah baru. Kemudian setiap harinya karena saya udah bangun tim, saya juga saat ini tim saya ada lebih kurang 45 orang dan rata-rata itu milenial kan. Jadi saya juga bantu mereka, maintain mereka supaya mereka bisa growing juga. Belajar dari dasar seperti saya dulunya gitu. Jadi kita itulah yang kegiatan yang saya lakukan. iya, 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 iya. Ada yang nanya nih, Vina di kolom chatnya, usianya berapa sih? Ya, ngomong-ngomong nih. Siapa yang bisa Ada yang tebak? nanya. Awas ketuaan ya. Tebaknya yang tua jangan langsung saya blok. Enggak, sorry. Usianya, saya awal gabung itu di insurance itu usia 23 tahun. Sekarang usia 27. Wow, wow, berarti sekarang udah 4 tahunan ya, berarti 27 kan, 28? 27. Menuju 28. Ya, wah, tuh luar biasa ya, 27 tahun udah keliling dunia, udah berprestasi, udah punya channel YouTube sendiri dan lain-lain. Tadi saya mention kalau nggak salah begini. Jadi untuk bisa berprestasi itu kita tetap harus bertindak ya, Tina ya. Nggak boleh menyerah dengan Benar. keadaan dan kemudian kita harus jadi expert di bidangnya. Kalau saya rangkum Benar. begitu ya. Percuma kita mau berprestasi tapi kita nggak bisa expert di bidangnya, tentu prestasi juga nggak akan produktif, juga nggak akan bisa apa ya nyambung ke kita begitu ya. Jadi kita harus menjadi expert begitu di bidangnya dan tentunya kita harus bisa mengedukasi banyak orang begitu ya Vina ya. Kita harus punya pemikiran untuk ke sana begitu ya. Simple sih sebenarnya, coach. Kadang kalau kita berpikir kita harus expert dulu baru kita sharing sesuatu, itu jadi terlambat. Ya. Kalau saya itu dulunya ya, saya tahu seberapa, saya sharingnya yang seberapa. Karena ternyata saat kita berpikir bahkan ada pernah teman saya minta untuk saya jelasin buat YouTube channel, buat ini YouTube YouTube video, jelasin tentang apa sih bedanya asuransi kesehatan dengan asuransi kritis. Padahal hal-hal saya rasa itu simple banget, kamu nggak tahu. Ternyata banyak hal sih, dasar-dasar aja orang nggak tahu. Apa sih bedanya? Mereka kira asuransi itu semua sama, padahal asuransi itu ada asuransi life untuk manusia, ada untuk mobil, semua beda gitu. Nah, jadi hal-hal dasar gitu aja ternyata banyak yang nggak tahu. Jadi kita sebagai agent, mana tahu ya di sini ada yang agent pemula, itu nggak apa-apa. Kita start aja dari apa yang memang kita tahu, dan setelah sambilan itu kita harus upgrade diri juga. Kita sadar bahwa kita terbatas. Saya sampai hari ini juga masih upgrade diri, ikut kelas-kelas ini itu. Karena saya sadar saya juga terbatas dan saya harus banyak belajar dari yang lebih expert di bidang ini gitu. Yes, itu kalau mau jadi produktif berarti yang penting action aja ya, dicoba dulu, bertindak aja. Ya nggak mungkin kita bisa menjadi produktif langsung begitu ya dan langsung expert begitu ya, Vina ya. Tapi kita harus coba terus dan kita harus mau melangkah dan belajar terus begitu ya, mengimprove diri, meningkatkan kapasitas diri kita gitu ya, Vina ya, sambil jalan begitu kan. Oke,
Oke, good ya. Nah, kalau saya mau tanya nih, Vina, di dalam bisnis ini, tentunya buat teman-teman juga yang mungkin ada yang di dalam bisnis properti, juga ada yang mungkin di bisnis insurance juga, atau mungkin di dalam bisnis kuliner, apapun itu, ya untuk kita bisa berhasil dan mencapai kesuksesan, khususnya sekarang Vina di usia yang muda gini, apa sih Vina, menurut Vina strateginya? Dan strategi apa yang Vina miliki saat ini yang bisa di-sharingkan kepada teman-teman semua? By the way, teman-teman yang ada di sini silahkan ya kalau mau tanya, feel free untuk bisa bertanya di sini ya. Nanti kita akan bahas sama-sama pada narasumber kita langsung sama Vina gitu ya. Nah, langsung Vina nyambung. Apa sih strateginya kok bisa berprestasi begitu ya? Saya juga penasaran kok mudah banget tapi udah berprestasi, udah punya uang banyak begitu ya. Nah, kalau dibilang mudah banget, udah berprestasi, saya malah sebenarnya iri ya sama anak-anak sekarang. Yang dimana mereka masih muda, baru tamat sekolah 20 tahun, udah terjun di bidang insurance. Artinya mereka, atau mungkin di bisnis apapun ya, nah artinya mereka punya peluang yang lebih besar daripada saya dulunya. Karena saya juga agak menyesal sih, kenapa saya usia 23 tahun baru join gitu, baru gabung di bisnis baru ini. baru kenal Kalau gitu dari ya, dulu, tahu dari ya. awal, ya kan. Nah, mungkin Ya, lebih mudah lagi ya kan gitu jadinya. Nah, tapi satu hal adalah setiap apapun pekerjaan kita harus kerjakan sepenuh hati. Nah, jadi saat oke. saya dulu juga, saya jadi seorang guru, saya harus melakukan tugas saya itu dengan terbaik gitu. Saya harus jadi Mm-mm. guru yang terbaik. Nah, dan hari ini kalau saya sudah di bisnis finance, di bisnis insurance, saya juga harus jadi seorang financial consultant, seorang leader yang terbaik. Nah, artinya ya dengan kita punya hati begitu, kita pengen memberikan all out gitu. Nah, saya ada dengar nih, ada pernah dengar dari seorang agent MDRT, dia sharing. Hal ini juga sangat ini ya, tersentil ya. Katanya Ya, gini, katanya ya. orang-orang itu selalu bilang, saya nggak mau deh di bisnis ini, saya nggak mau deh di bisnis insurance atau di bisnis apapun. Kenapa? Karena nggak passion. Padahal saat Hmm, ditanya, passion kamu apa? Dia juga nggak tahu passion dia apa. agak tahu ya. Nah, iya, jadi dia bilang dia nggak passion sama bisnis asuransi atau mungkin bisnis apa aja ya, bisnis properti atau mungkin ada di sini bisnis kuliner. Waktu diajak berbisnis, dia bilang dia nggak passion. Padahal waktu ditanya, emang passionmu apa? Dia juga bingung passion dia apa. Nah, yang kedua ada satu lagi teman saya, dia bilang gini, kita bisa kerja dengan passion sesuai dengan passion lah ya, Ya, passion kita ya, kalau ya. sandang pangan dan papan kita itu tercukupi. Jadi kalau itu Oh, tiga aja nggak tercukupi, bullshit katanya sama yang namanya passion. Nah, jadi oke. saya merangkum dua hal ini. Dimana memang benar Hmm, kata teman saya kedua ini. Kalau kita nggak, contoh ya, saya hobinya itu adalah jalan-jalan gitu. Saya hobinya hmm. jalan-jalan, passion saya kalau bisa saya mau kerja itu ya udah saya digaji untuk jalan-jalan. Kan ada ya pekerjaan seperti itu. Nah, Ya, tapi gimana untuk sampai di sana? Sedangkan sandang pangan papan kita aja tiga hal ini aja nggak tercukupi. Artinya kita harus kerja. Nah, betul. jadi kalau tiga, mungkin setelah kita kerja, kita dapat income dan kita bisa nikmati jalan-jalan, itu akan lebih baik kan? Hmm, Daripada kita berharap, betul. ya udah saya pokoknya nggak mau kerja ini, saya Iya, maunya jalan-jalan gitu. Jadi itu jadi kayak mimpi doang. Nah, terus yang iya, kedua iya. soal passion. Passion itu sebenarnya kalau dicari artinya itu adalah gairah. Gairah Gairah. untuk kita dalam bekerja. Nah, artinya sebenarnya passion itu kita yang buat sendiri, bukan Hmm, karena hobi kita jalan-jalan, berarti passion kita jalan-jalan. Saya rasa tidak. Karena hmm, passion itu adalah gairah. Bagaimana kita mencintai apa yang kita kerjakan. Saat saya jadi guru, saya sangat mencintai pekerjaan saya. Saya setiap hari bangun pagi itu saya happy banget. Karena saya akan bertemu lagi hmm, dengan anak-anak murid saya. Nah, hari ini saya juga sebagai agen asuransi, saya bangun pagi, saya happy banget. Karena saya bentar lagi udah mau iya, bantu banyak nasabah, banyak tim saya untuk bekerja dan lain-lain. Jadi iya, gairah itu bisa didapatkan karena kita mencintai apa yang kita kerjakan. Dari itu sih coach. Jadi itu yang paling kunci utama sih, kalau kita cintai kerjaan kita, apapun kendalanya pasti kita cari solusinya. Pasti ya, yes, semua pekerjaan itu pasti ada kendala. Jadi guru juga ada kendala. Jadi asuransi juga ada kendala gitu. Jadi semuanya ada kendala, iya. tapi kita gimana cari solusinya. Karena kita mencintai pekerjaan ini. Kita nggak mau kehilangan pekerjaan ini.
Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, masalah tadi gairah tadi bagus sekali ya. Banyak orang mengikuti passion dulu baru bertindak di situ. Tapi Vina bilang bahwa sebenarnya passion itu adalah gairah di mana kita lebih baik bertindak duluan begitu ya untuk mencapai itu begitu. Nah, tapi kenyataannya kan nggak gampang ya, Vina ya. Untuk menemukan passion itu gimana sih dan untuk menemukan bisa sampai bergairah mencintai pekerjaan kita sekarang. Misalkan ada di mungkin ada teman-teman yang buka usaha sendiri mencintai pekerjaannya katakanlah di kuliner atau mungkin di properti, di insurance atau di MLM apapun itu kan nggak gampang. Nah itu caranya bagaimana tuh kita bisa memunculkan gairah itu kok bisa sampai bangun pagi aja udah happy banget mau ketemu nasabah aja happy itu bagaimana tuh Vina? Ya, jadi sebenarnya kembali itu dari awal. Kenapa dari awal mau milih masuk ke bisnis itu? Hari ini misalnya teman-teman bisnis properti, kenapa sih awal mulanya mau gabung di bisnis properti? Kalau saya itu kan awalnya kan sebenarnya nggak ada Uh, passion juga ya, nggak ada gairah juga untuk jadi agent. Tapi karena lihat cici saya punya klaim itu, yang membuat saya akhirnya bergairah. Saya bergairah untuk sharing kepada orang banyak. Bahkan setiap kali saya ketemu orang, saya pokoknya tanya dia, kamu udah punya asuransi kesehatan? Itu harus punya. Saya bilang gitu. Produk saya cuma bilang gitu aja. Kalau dia pengen tahu, saya baru jelasin. Nah, tapi saya punya gairah uh, itu untuk sharing kepada orang. Seperti ibarat kita hari ini makan di satu restoran, terus restorannya itu enak hmm, banget. Dan kita begitu senangnya, begitu sukarelanya gitu ya, kasih tahu ke semua hmm, orang itu hmm. restoran enak banget dan lu harus pergi, Coach Henry harus pergi, harus cobain nasi lemaknya itu enak banget gitu. Jadi kayak gitu kira-kira Coach. Nah, jadi Ya, karena kita udah tahu apa sih yang membuat kita itu awalnya mau beris tersebut. Nah, yes, itulah yes. yang membuat kita bergairah. Tapi ya namanya bisnis ya kan tadi saya udah bilang bahwa saya bisnis nggak mungkin semuanya lancar-lancar gitu ya. Pernah nggak sih Vin bangun pagi terus males nggak mau kerjain semuanya? Pernah. Namanya manusia Pernah ya ya. coach ya. Namanya manusia ya kan. Jadi ya waktu Iya, kita iya, lagi males itu hal yang normal lah ya. Manusia nggak mungkin setiap hari rajin udah jadi dewa nanti. iya, Nah jadi iya, biasa iya, iya. kita pasti di setiap pekerjaan kita itu pasti kita pernah di titik jenuh. Nah, ya kita yang sebenarnya kita sendiri yang paling tahu ya, apa yang membuat kita Hmm, tidak jenuh. Seperti saya hmm, hobinya jalan-jalan. Nah, kalau saya udah jenuh ya iya. udah saya pergi refreshing aja. Hmm, Dan hmm, enaknya hmm. karena bisnis sendiri kita nggak usah izin bos dulu untuk pergi izin refreshing ya, Iya, pergi aja langsung gitu. iya, iya, Nah, nanti pulang dari iya, iya, jalan-jalan iya. ya udah happy lagi kerja lagi gitu. Iya, 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 iya. Nah, menarik tuh teman-teman, Bapak Ibu semua, Vina sudah mention pada kita bahwa gairah itu dibangun karena why-nya, dibangun karena kenapa sih awal masalahnya kita mau membangun atau mengerjakan bisnis itu, begitu ya Vina ya. Kembali berarti Iya, kepada dream kita dong, kembali kepada goal kita yang benar. awalnya ingin apa, begitu ya. Maka passion itu Iya, akan berjalan begitu dengan sendirinya. Ya, walaupun tentu ada BT-nya, ada up and down-nya, begitu ya. Tapi tetap kita akan jalanin. Nah, teman-teman sambil kalau ada pertanyaan silakan ya, silakan mention pertanyaan di kolom chat yang misalnya mau tanya Bu Vina bagaimana ya seperti ini caranya apa, nah silakan ya kita mau buka-bukaan sama Anda. Tapi yang pasti bukan buka bajunya, tapi buka otaknya gitu ya. iya benar benar. Ya, oke ya. Nah, Tina, boleh nggak cerita sedikit pola kerja kamu tuh setiap hari kayak apa sih? Sehingga teman-teman juga siapa tahu ada yang di industri asuransi juga saat ini juga ingin menjiplak ya. Karena di dalam ilmu saya belajar NLP, Tina, Neuro Linguistic Programming, itu adalah belajar memodel orang sukses, begitu ya. Nah, saya ingin pengen tahu nih, Vina ini sehari-hari ngapain sih? Dari pagi bangun, kemudian rutinitasnya kayak apa sih? Boleh nggak diceritakan? Yang kira-kira pola kerja kamu seperti apa saat itu? Jadi kalau saya bilang itu masing-masing orang itu pasti punya pola kerjanya sendiri. Ah, Kalau dulunya asik. saya sering baca baca quote ya, katanya orang harus bangun pagi-pagi baru bisa sukses. Kan kata orang dulu kayak gitu ya. Kalau nggak Harus bangun bangun pagi pagi-pagi ya. itu nanti rezekinya dipatok ayam. Itu kata mama saya. Ya, Tapi ya, ya, setuju, setuju. kondisinya Banyak terbalik di orang saya. bilang gitu. Ya, kondisinya terbalik di saya malahan. Jadi kalau saya itu orangnya bukan morning people, jadi saya nggak bisa bangun pagi, kecuali lagi ada Ya, acara, ya. memang ada seminar pagi gitu ya. Nah, jadi kalau saya itu biasa start mulai mulai beraktivitas itu jam 10 pagi paling cepat. Itu udah paling cepat. Lebih paling sering itu adalah di atas jam setelah makan siang. Tapi saya kerja sampai Ah, malam, sampai jam
kadang sampai jam 10 Oke. malam, kadang sampai jam 12 malam. Jadi karena saya pribadinya jam kerja saya seperti itu, saya paling on, Ya. paling banyak ide itu di malam gitu. Jadi saya yang tahu gitu kan kondisi tubuh saya bagaimana, jam kerja saya bagaimana. Jadi saya mengatur jam kerja saya yang sama aja sebenarnya ya. Kalau yang kerja dari pagi Ya. sampai jam berapa, dia kerjanya juga maybe kita bilang 8 jam. Saya juga lakukan 8 Ya. jam. Mungkin saya lebih gitu Ya. kan. Nah, jadi, Ya. saya belajar dari mentor saya. Mentor saya mengatakan bahwa saya gimana sih cara mengukur produktivitas kita yang 20 point a day. Jadi kadang kita merasa bahwasanya kita itu kerja udah banyak banget. Ya. Jadi kadang saya ketemu dengan agent-agent, apalagi agent yang pemula, mereka bilang, aduh susah ya nawarin orang asuransi, saya udah cari orang, saya udah ini itu, udah presentasi, tapi udah sebulan nggak closing. Nah ternyata setelah kita bedah, orang yang dia temuin hanya satu atau hanya 2 orang. Kemudian yang katanya setiap hari dia ada ketemu orang, orangnya sama aja, itu aja, 1-2 orang itu aja ya. Aja. Ya orang itu, aku kalau jadi orang itu juga muak lihat dia ya kan, tiap hari kontak aku aja gitu ya kan, pasti gitu. Nggak ada orang yang nggak muak gitu. Jadi ya pantas aja gitu, nggak bisa berhasil. Nah karena di pola kerja 20 point a day yang diajarkan oleh mentor saya itu adalah sebuah standar untuk apa? Mengukur diri sendiri. Jadi di dalam 20 poin itu, misalnya hari ini saya bisa menghubungi 1 orang, atau saya bisa ya by phone atau by chat gitu, maka itu saya dapat 1 poin. Kemudian kalau misalnya saya bisa masuk sampai presentasi bisnis atau presentasi produk kepada beliau, atau maybe saya hanya finding, yaitu adalah mencari tahu apa sih sebenarnya kebutuhan dari beliau dan keluarga gitu, itu saya dapat 2 poin. Nah, dan kalau misalnya saya bisa sampai dapat referensi dari beliau, dia kenalkan saya kepada 1 orang, itu saya dapat 3 poin. Wow. Itu sistem ya, Vina ya? Sistem ya berarti ya? Sebuah sistem. Nah, sistem itu juga sudah teruji ke banyak orang, ratusan bahkan ribuan orang, dan ratusan dan ribuan orang yang mengikuti itu berhasil. Jadi sistem yang udah ada, ya saya ikutin aja, dan memang benar terbukti. Nah, sampai misalnya saya bisa closing 1 case, satu agent atau 1 nasabah, itu saya bisa dapat 5 poin. Setelah itu saya pasti ada service kepada nasabah saya itu 4 poin. Jadi setiap hari saya lakukannya adalah kumpulkan 20 poin. Itu sebagai agent. Sebagai leader ada lagi tugasnya 20 poin juga. Jadi artinya 1 hari saya melakukan 40 poin sebagai agent. Itu setiap hari benar dilakukan, Vina? Nggak bolong-bolong begitu atau gimana? Ya, manusia ya, pasti ada bolong-bolongnya, Coach. Nggak mungkin semuanya perfect ya. Munafik kalau saya bilang perfect semuanya, Coach. Ya, seperti saya bilang, pasti kita kadang juga males, kadang-kadang jenuh, ya udah, saat itu kita lakukan me time. Gitu. Ya, bolong-bolong aja sukses ya, apalagi semuanya 20 ke atas gitu ya, poinnya ya. Pasti lebih gila lagi dong hasilnya ya. Wah, kalau ya pernah itu 1 bulan 20 terus itu waktu jadi agent itu pernah. Ya. Dan hasilnya gimana? Gila, luar kan biasa. believable ya, hasilnya luar biasa ya. Luar biasa banget. Itu Nah saya sampai trip Eropa pertama saya itu, Coach. Nah, itu dia teman-teman. Ya, bulan 12 terakhir itu bahkan 1 hari kadang bisa 40 poin sebagai agent aja. Terus saya itu belum jadi leader. Gila ya. Nah, teman-teman kita bisa lihat ya, berarti polanya adalah apa? Sesuaikan dengan cara kerja kita. Nggak perlu harus bangun pagi. Kalau Vina misalnya sesuainya bangun siang, ya bangun siang. Tapi sampai malam, bahkan mungkin sampai subuh kerja ya. Kita yang atur sendiri begitu ya. Kalau teman-teman nggak sampai subuh. Ya, misalkan. Jangan sampai subuh, harus tidur ya. Karena harus balance ya. Jangan sampai subuh. Nah, balance ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin dari pagi, mungkin sampai jam 5, jam 6, setelah itu ya acara dengan keluarga. Tadi Vina bilang harus balance gitu. Tapi setidaknya kita melakukan, dan yang saya perhatikan adalah sistem. Ya, itu yang betul-betul kita harus kaitkan dengan kesuksesan. Ya, di dalam asuransi, ML, properti, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, mungkin Anda memiliki usaha sendiri, pasti ada sistem kan di usahamu masing-masing. Nah, itulah yang kita kerjakan gitu ya. Kalau memang advisor kita minta begitu, supervisor kita bilang begitu, leader kita minta kita seperti itu, ya jalankan ya, begitu Vina ya. Maka itu akan menjadi hasil yang maksimal, betul ya. Begitu ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kadang kita kan punya ide nih ya. Maksudnya kadang
supervisor kita atau leader kita sharing kepada kita halnya seperti ini. Nah, maybe kita apalagi sebagai milenial ya, kita pasti kadang punya penolakan. Tidak semua ide yang diberikan itu kita bisa terima. Nah, kita boleh sharing. Kita boleh sharing kepada kenapa saya kayaknya nggak cocok nih dengan ini. Apa yang nggak cocok gitu. Nah, kita boleh sharing, kita cari jalan tengahnya. Karena maybe kita punya jalan kerja yang agak berbeda, tapi disesuaikan dengan yang jalan kerja yang memang sudah terbukti gitu. Nah, kita coba aja. Nah, coba. Dan sambil coba kita harus evaluasi. Jadi itu yang dilakukan sih, kita harus maintain gitu. Good ya. Jadi bisa juga kita bernegosiasi sesuaikan dengan culture kita, sesuaikan dengan mungkin kebiasaan kita, begitu ini pola pikir kita, dan kita coba untuk evaluasi begitu, Vina ya. Setelah kita melakukan ya. Oke, good. Vina, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan bagus nih ya. Gimana sih Bu Vina caranya merekrut merekrut milenial itu gimana caranya? Saya nggak tahu nih apakah agen, apakah apapun lah begitu ya untuk merekrut milenial mungkin ya. Caranya gimana sih? Iya. Jadi kalau saya itu sebenarnya karena usia saya juga kan milenial ya. Jadi saya sebenarnya lebih ke sharing apa sih yang saya udah perubahan hidup yang saya rasakan. Bukan hanya dari segi materi. Karena kalau materi ya jujur aja kerja apa aja juga banyak kok materinya. Yang penting kita mau berusaha keras gitu ya. Kerja apa aja kayaknya di bidang properti juga banyak yang sukses, di bidang MLM juga banyak yang sukses gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kerja apa aja pasti bisa dapat uang. Nah, tapi lebih ke apalagi perubahan diri yang saya bisa dapatkan di bisnis ini. Jadi kalau di bisnis ini saya lebih banyak ada perubahan dari mental ya. Dari mental di mana hari ini bisa makin kuat, bisa orang yang dulu sangat cuek, yang nggak sama orang lain, nah, bisa mau mendengarkan orang lain sekarang. Nah, dulu yang seorang guru kita tahu kalau guru itu selalu didengar ya kan, nggak mau mendengarkan, lebih nggak mau mendengarkan, ya kan. Nah, akhirnya hari ini bisa lebih mengayomi orang lain gitu. Bahkan sampai leader saya itu sampai terkejut, dia bilang astaga dulu Vin kamu cuek banget, sekarang udah bisa begitu sabar. Kata orang guru itu sabar, tidak ya teman-teman ya, guru itu malah orang yang paling tidak sabar di dunia ini ya, karena dia punya otoritas, guru itu punya otoritas. Nah, sedangkan kita sebagai di bidang marketing itu teman-teman semua rasain ya. Bahwasanya marketing itu adalah kita harus memahami customer kita ataupun nasabah kita, dan kita harus bisa kasih sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan hanya yang kita rasa baik untuk mereka, karena yang kita rasa baik buat mereka belum tentu baik buat dia, rasa baik buat dia gitu, beda gitu. Jadi itu sih begitu sih kira-kira. Ya, jadi Bu Anita, ini agen katanya merekrut agen milenial. Jadi saya bisa simpulkan bahwa merekrut agen milenial itu juga ceritakan siapa kita, perubahan apa yang kita alami, ya, apa yang kita sudah alami saat ini, buktinya seperti apa, dan juga yang saya perhatikan adalah perhatikan kebutuhan mereka, gitu ya, kebutuhannya apa, dia lagi apa. Apakah dia pengen jalan-jalan luar negeri? Belum tentu orang senang traveling seperti Vina, gitu ya. Tapi ada juga yang sebenarnya ingin bantu orang tua. Ada yang mungkin ingin sekedar cari uang tambahan. Nah, itu yang kita harus paham itu dulu, jangan merekrut atau menjual dedek begitu ya. Kita paksakan apa yang kita pikirkan itu benar, padahal belum tentu itu benar. Ya. Jadi seperti itu Vina ya. Betul sekali ya. Benar, saya punya agent itu ya, benar itu. Kita kira semua milenial suka jalan-jalan, ternyata enggak. Saya punya satu agent suka jalan-jalan. Dia bilang kalau misalnya kita pasti bilang ya, kalau kamu kejar ini kamu bisa dapat trip ini. Dia nggak mau. Karena dia memang bukan itu yang dia mau cari gitu. Kalau misalnya kamu kejar-kejar ini, kamu bisa dapat hadiah. Misalnya saya bilang hadiahnya itu iPad. Dia rasa dia nggak butuh iPad, dia nggak mau. Tapi kamu bilang, kamu kejar ini bisa dapat sepeda, dia senang banget, bukan main. Bahkan kadang dapat hadiah baju, senang banget. Jadi kadang kita nggak boleh menaruh ini standar kita pada orang lain, karena orang lain berbeda. Ya, kita harus ada
Yes, yes. Kita harus ada di sepatunya dia lah begitu ya. Jadi kita harus melihat dari sisi dia, dari peta cara berpikirnya mereka, jangan pakai petanya kita begitu ya. Oke, good. Ini ada pertanyaan lagi. Banyak hasilnya via online atau via offline ya, Vina? Zaman sebelum COVID atau setelah COVID ini ya? Itu ada yang menanya nih. Nasabahnya gimana, kemudian perkembangannya apa bagus dulu atau sekarang mungkin begitu di zaman corona ini atau pandemi yang serba online begitu. Gimana, Vina? Oke, nggak putus-putus sih. Tadi bilangnya kalau nggak salah dengar saya dengarnya lebih banyak Yes, halo. jualannya saat mulai saat dulu Ya. COVID atau sebelum COVID atau sesudah ya gitu ya. Oke, kalau dari sisi online-nya pasti setelah COVID. Kenapa? Karena kalau dulu kan masih bisa ketemu orang ya, kemana-mana bisa. Kalau saya itu pribadinya kalau bisa ketemu orangnya lebih bagus langsung gitu. Kenapa? Karena kan kalau ketemu itu lebih cepat ya, kita bisa tahu kebutuhannya di mana, konsultasinya juga lebih gampang gitu. Maksudnya lebih instan gitu lah ya. Nah, tapi jadi sehingga kalau dulu itu online itu hanya saya pakai untuk sharing, education. Nah, beberapa nasabah saya itu ada di luar kota seperti di Dumai, Pekanbaru, kemudian di Makassar. Itu kan nggak mungkin saya bisa ketemu langsung secara ekspres. Jadi saya pergunakan sosial media saya, misalnya WhatsApp, call. Dulu belum ngetrend zamannya Zoom ya, belum ngetrend. Aduh, Zoom gampang banget sekarang ternyata. Kalau dulu harus video call sambil tunjuk-tunjuk proposal gitu kalau jelasinnya. Nggak jelas pula begitu ya. Tapi bisa juga gitu. Dulu aja bisa juga kita yang dengan keterbatasan teknologi sebenarnya dulu mungkin udah ada, tapi kita yang nggak pintar untuk memakai kan. Bisa juga. Nah, apalagi yang sekarang, jadi sejak bulan 3 COVID itu, saya benar-benar ketakutan juga, nggak berani keluar rumah selama 3 bulan. Jadi keluar rumah itu hanya untuk grocery shopping. Itu benar semua aktivitas dari prospek, presentasi bisnis, presentasi produk, share edukasi, ajarin agent, training dan sebagainya semua dilakukan secara online. Sama sekali tidak jumpa orang. Nah, ya pastinya karena semua udah di shift ke sana ya, dengan teknologi yang sudah makin berkembang kita bisa Zoom lebih gampang, ternyata sangat mudah, bahkan sangat hemat saya rasa. Kalau dulu satu hari bisa ketemu orang hanya terbatas ya, maybe 2, 3, 4 orang, paling banyak udah 4 orang, itu udah capek banget karena di jalan aja udah pindah dari satu tempat ke tempat lain setengah jam. Itu Medan ya, kalau Jakarta wah udah 1-2 jam nggak bisa. Saya pernah prospek di Jakarta, Amsyong, sampai akhirnya teman saya bilang, Vin, kalau lu di Jakarta prospek jangan pindah-pindah, lu di satu mall aja orang yang datang ke tempat kamu. Oh, akhirnya manajernya itu akhirnya saya cari, akhirnya dari pagi sampai malam orangnya yang datang. Karena ternyata capek banget pindah dari satu ke tempat lain, saya nggak tahu kan awalnya kan. Nah, jadinya sekarang dengan online ini sudah sangat memudahkan. Pastinya closingan dengan online 3 bulan itu dari Maret, April, Mei itu saya closing luar biasa. Hingga yang awalnya itu yang tadi saya bilang ya, saya kan awalnya ambil rumah itu sebenarnya merencananya mau KPR. Tapi akhirnya cash karena 3 bulan itu udah tutupin semuanya. Wow, keren ya. Jadi pastinya sekarang udah lebih gampang ya sekarang ya, pasti lebih banyak udah online. Sekarang sih udah mulai ketemu orang, tapi kalau bisa Zoom saya juga tetap akan memilih Zoom sih. Iya, yang ngeri-ngeri juga ya, masih ngeri-ngeri jaga-jaga juga ya. Saya biasa langsung tanyakan sih ke nasabah saya, dia lebih nyamannya gimana. Jadi itu kembali lagi, bagaimana kenyamanan lawan pasangan kita itu. Kalau dia nyamannya by chatting aja, ya udah saya layani by chatting. Kalau dia nyamannya video call, voice call, phone call. Dia mau Zoom, kita Zoom. Mau ketemu, let's go, ketemu gitu. Ya, betul. Ya, nah makanya teman-teman semua, Bapak Ibu, nggak salah ya saya pilih dengan Clover, malah di zaman seperti ini malah semakin berprestasi, malah
bisa beli rumah dan nggak kesulitan begitu ya, orang lain nyungsep tapi ini semakin meningkat begitu, itu yang hebat begitu, kita melihat seseorang Vina yang terus berjuang begitu ya untuk striving untuk terus maju begitu ya. Nah, teman-teman ini waktu kita nggak lama lagi, kurang lebih kita mungkin 5 menit begitu ya. Nah, Vina ada mungkin terakhir mungkin ada pesan ya buat teman-teman semua di sini, mungkin 1-2 menit aja, kira-kira apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan tetap produktif dan berprestasi begitu ya di zaman seperti ini, bahkan sampai di tahun depan mungkin begitu. Iya. Jadi selagi kita punya waktu, selagi kita masih bisa bekerja, kerjakanlah sesuatu semuanya dengan hati. Jadi dengan bekerja dengan hati pasti teman-teman akan makin bahagia kerjanya, dan tidak perlu, bukan berarti kita harus kerja keras ya, tapi kita bisa kerja secara pintar dan kita juga tetap menikmati kerjaan kita. Jadi jangan sampai kita kerja keras sampai kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mencintai orang lain, kita bagaimana bisa membantu orang lain, artinya pertama yang harus kita cintai dan harus kita bantu adalah diri kita sendiri dulu. Gitu, Coach. Yes, good ya, membantu dan memperbaiki diri dulu, mencintai diri kita dulu, baru kita bisa melakukan kepada orang lain ya. Terkadang kita mau bantu orang, mau merubah dunia ini, tapi lupa merubah diri kita begitu Vina ya. Lupa merubah siapa kita begitu ya. Nah itu yang kita harus ubah dulu ya. Nah teman-teman terima kasih sudah ada di sini, kita sudah hampir 1 jam ada di sini bersama-sama, kita sudah lihat strateginya seperti apa, semoga bisa diterapkan buat Anda semua dimanapun, apapun bisnis Anda. Teman-teman silakan follow juga Vina ya di @vinalufik, juga Hendy_Lianto buat saya untuk Instagram. Dan saya sendiri punya komunitas nih, Vina komunitas pemenang, silakan bisa ada di bio saya yang saya create sekarang untuk membantu orang-orang lebih maju lagi. Jadi membangun komunitas itu penting di zaman sekarang ya. Jadi silakan bisa ke bio saya juga begitu ya. Nah teman-teman terima kasih sudah bergabung, nanti sampai jumpa di Instagram live berikutnya. Sampai jumpa. Kita bisa ketemu begitu ya, ketemu saya gitu ya, say hi kita ngobrol-ngobrol begitu ya. Oke, terima kasih Vina, thank you sekali lagi untuk kesempatannya ya, sampai ketemu juga, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi ya di lain kesempatan ya. Ya, thank you semuanya. Ya, sukses ya. Bye teman-teman semua yang sudah hadir, terima kasih ya. Bye.